Penyiksaan di Lapas Narkotika Kelas 2A Yogyakarta dikonfirmasi oleh Komnas HAM sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dalih penjaga lapas untuk mengontrol warga binaan yang diduga mengedarkan narkoba jauh dari standar Operational Procedure atau SOP lapas. Apa langkah lanjutan yang akan dilakukan Komnas HAM untuk memastikan para pelaku mendapat hukuman yang setimpal? Kita sore ini akan membahasnya bersama Khoirul Anam, Komisioner Komnas HAM. Mas Anam, selamat malam. Selamat malam, apa kabar Mbak Putri? Baik, Mas Salam sehat Anam, terima selalu. kasih. Iya, terima kasih sore hari ini bisa bergabung di CNN Indonesia Newsroom. Mas Anam, jadi apa yang mendasari Komnas HAM kemudian mengatakan ada pelanggaran HAM di Lapas Pakem? Ya sebenarnya setelah kami memeriksa lebih dari 20 orang penghuni ya, ex-penghuni dan penghuni, terus juga memeriksa di dalam konteks meminta keterangan ya, petugas lapas sendiri hampir 30-an orang kami periksa itu memang ada tindakan kekerasan yang kami kategorikan memang penyiksaan, kekerasan dan merendahkan martabat. Jadi soal peristiwanya sendiri juga diakui sebenarnya. Nah, ini terjadi dalam konteks memang ada upaya pembersihan lapas dari praktek-praktek yang memang ada peredaran narkoba dan lain sebagainya, termasuk juga pungli. Nah, dari praktek pembersihan itulah kekerasan ini terjadi. Dan memang diakui pungli juga pasca ini nggak ada lagi, jadi nggak ada pungutan liar, terus ditemukan 227 bunker, 315 HP, 2.828 pil sapi. Nah, itu memang upaya-upaya. Jadi selama proses pembersihan itu kekerasan, penyiksaan, merendahkan martabat berlangsung terus. Itu momen yang paling intens. Ya, setelah itu masih ada terjadi tindakan tersebut, gitu. Tapi intensitasnya sudah rendah. Iya. Gitu. Dan ini keprihatinan kita semua, walaupun ada niat baik gitu ya, dan kita mendukung 100% pembersihan semua lapas kita dari peredaran narkoba, dan kami mengapresiasi untuk ini, tapi ya harusnya memang proses-proses itu sesuai dengan SOP, sesuai dengan undang-undang kita, sesuai dengan berbagai instrumen hukum dan hak asasi manusia yang mengaturnya. Mas Anam, temuan ini kemudian kekerasan yang termasuk dalam pelanggaran HAM versi Komnas HAM ini ditemukan berapa lama terjadi di Lapas Pakem? Intensitas yang paling tinggi memang jadi awal atau sebelum tahun 2020 itu kondisi lapas memang yaitu diduga banyak peredaran narkoba dan sebagainya, termasuk juga pungli. Nah, ketika perubahan struktur, ada Kalapas, KPLP yang berganti, terus ada upaya yang sangat keras, sangat serius pembersihan narkoba, mulai dari awal 2020 ketika pergantian Kalapas dan KPLP, sampai akhir tahun 2020 itu intensitas sangat tinggi. Ya, dan di situ juga ditemukan yang tadi itu bunker, HP, pil narkotika, pil sapi itu. Jadi selama proses penemuan dan operasi pembersihan itulah kekerasan, perendahan martabat itu memang terjadi. Persis seperti yang juga diadukan atau disuarakan juga oleh para pengadu ke publik sebelumnya. Mas Anam, apa rekomendasi Komnas HAM sekarang? Karena kita tahu beberapa orang yang diduga menjadi pelaku memang sekarang hanya dimutasikan saja. Apakah ada rekomendasi Komnas HAM yang kemudian lebih keras dan meminta ada penyelesaian secara hukum terhadap mereka para pelaku? Ya, jadi rekomendasi Komnas HAM itu meminta memang ada proses investigasi lebih lanjut, ada proses evaluasi lebih lanjut, dan ketika ditemukan pelanggaran hukum, ya kita minta supaya ada proses hukum di sana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang ada pemulihan bagi korban. Jadi ada luka-luka yang masih membekas dan sebagainya, ada secara psikologi juga trauma yang sangat dalam, nah itu juga harus disembuhkan. Nah, kalau dalam aspek pencegahan kami minta memang beberapa titik-titik itu yang krusial, yang potensial terjadi kekerasan dimanapun, tidak hanya di lapas narkotika Yogyakarta ini, itu dipasang CCTV gitu. Jadi basis pengawasan kita, basis pembinaan kita memang mendorong supaya ada CCTV. Misalkan kalau dalam temuan kami ini ada 16 titik misalnya yang rawan sekali, dalam prakteknya memang
tempat atau lokasi di mana kekerasan atau perendahan martabat itu berlangsung. Ya. Kalau itu ada CCTV-nya, saya kira itu akan mencegah proses itu. Jadi teman-teman lapas bisa menggunakan teknologi agar memang menghindari tindakan kekerasan. Bahwa kita sepakat kok, nggak ada warga negara Indonesia yang nggak sepakat dengan tindakan pembersihan narkotika dimanapun, khususnya di lapas. Tapi ya dalam konteks pembersihan itu memang harus menghormati hak asasi manusia, menghormati SOP dan sebagainya. Kan SOP juga ada, Ya. melarang ini, melarang itu dan sebagainya, Ya. dan sebagainya. Tapi ini dilanggar semua. Ya, saya mengutip Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DIY, Gusti Ayu Putuswardani, mengatakan menetapkan pejabat sementara dan merotasi beberapa petugas untuk menetralisir situasi dan kondisi. Rotasi dan tujuannya untuk menetralisir ini apakah juga termasuk rekomendasi Komnas HAM atau sebenarnya ada rekomendasi yang lebih keras lagi? Ya, kalau kami sih mengatakan, kan ini kan karakternya ada kekerasan, ada tindakan pelanggaran hukum, karakternya kan demikian. Kalau memang itu ditemukan karakter bukti yang sangat kuat, ada tindakan hukum dan lain sebagainya, ya kami mendorongnya diproses secara hukum. Biar apa? Biar juga kejadian kayak begini nggak berulang kembali. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya juga ada begini. Kalau ada petugas-petugas lapas yang juga terlibat dalam peredaran narkoba di lapas ini maupun di lapas-lapas yang lain, ya harusnya memang ditangani secara hukum juga. Nggak cukup juga dengan tindakan ngasih sanksi gitu. Ya. Jadi khusus untuk pembersihan narkoba dan sebagainya, jika ditemukan ada petugas-petugas di sana, ya silakan ini juga diproses. Jadi ini komitmen kita untuk juga menghapus narkotika. Mas Anam, pilihan dari Kemenkumham untuk mengambil jalur rotasi saja bagi para pelaku, apakah ada yang bisa dilakukan Komnas HAM untuk memberikan push memberikan tekanan kepada Kemenkumham untuk melakukan pemeriksaan yang lebih komplit lagi dan membawa ini ke ranah hukum? Saya kira ini tindakan pertama mungkin diperlukan, tapi kita nggak tahu. Tapi kami mintanya memang diperiksa secara mendalam. Karena begini, ada satu momen yang juga ketika kami mau melakukan pemeriksaan itu, kami juga mendapatkan informasi bahwa ketika ada beberapa tempat ya nama kerangkeng di sana, misalnya Blok Elderwis begitu, itu ketika teman-teman inspektorat, teman-teman pengawasan lapas mau datang, mereka dipindah, misalnya begitu tuh. Nah ini kan juga penting untuk diperiksa gitu. Jadi saya kira harus ada pendekatan yang jauh lebih komprehensif, bahwa ada langkah-langkah, ada evaluasi, ada mutasi untuk meredam gejolak dan sebagainya, mungkin itu diperlukan. Tapi saya kira tindakan itu kurang gitu. Harus ada tindakan yang lebih dalam dengan satu pendalaman yang harusnya jauh lebih komprehensif, sehingga pelajaran dari kasus lapas narkotika ini tidak hanya baik bagi perubahan yang di lapas narkotika Yogyakarta, tapi kita kira bisa menjadi satu dokumen untuk bisa dipakai untuk lapas-lapas yang lain. Karena sekarang ketika Komnas HAM sudah mengatakan bahwa ini terjadi pelanggaran HAM, tentunya kasus ini memasuki babak yang baru. Dan menurut Mas Anam, sampai di level mana pemeriksaan mendalam itu harus dilakukan? Level Kalapas kah, sampai KPLP kah, atau sampai mana? Minimal sampai level Kalapas. Jadi minimal sampai level Kalapas. Level Saya Kalapas kira ke bawah tindakan gitu ya? Itu minimal loh ya. Itu minimal Kalapas ke bawah. Karena saya kira begini, tindakan untuk pembersihan narkotika itu pasti tindakan yang mulia, dan ini pasti tindakan yang didorong oleh satu kebijakan yang baik gitu. Nah, tapi bagaimana pengawasan terhadap satu tindakan yang baik ini agar prosesnya juga tidak mengalami satu proses yang buruk gitu. Jadi niat baik ternyata tidak cukup, harus dibarengi sama proses yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, termasuk SOP yang juga dibuat oleh teman-teman lapas sendiri maupun peraturan yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan HAM, gitu, yang menaungi lapas ini. Ya, Mas Anam, bagaimanapun kasus ini muncul setelah ada pengakuan
kemudian yang kebetulan masuk di media sosial kemudian jadi viral. Tapi bagaimana sekarang dengan lapas-lapas yang lain? Pengawasannya seperti apa? Jika tentu saja pasti ada tindakan-tindakan yang dengan dalih eh, mengamankan lapas, dengan dalih membersihkan lapas dari narkoba dan lain sebagainya. Saya kira hasil yang dicapai oleh lapas narkotika, ya, soal pembersihan narkoba di sana, soal penghapusan pungli di sana, bisa menjadi contoh sebagai satu proses hasil ya. Karena memang teman-teman penghuni juga mengatakan atau ex penghuni juga mengatakan bahwa pungli juga nggak ada, peredaran juga nggak ada begitu. Dan ini kan prestasi yang baik, yang sebenarnya harus dicontoh juga sama semua tempat. Jadi tidak hanya kamuflase, tidak hanya pemanis saja, tapi juga hasilnya clear, jelas gitu. Tapi prosesnya yang nggak boleh dicontoh oleh semua pihak. Jadi prosesnya harus diperbaikin gitu. Jadi Kalapas Jogja ini memiliki dua dimensi. Dimensi hasil harus dicontoh oleh semua lapas di seluruh Indonesia karena memang hasilnya konkret dan bagus di saat itu. Tapi di sisi yang lain dimensi proses nggak boleh dicontoh gitu. Karena memang terjadi tindakan yang merendahkan martabat dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi adakah kemudian proses lanjutan yang akan dilakukan oleh Komnas HAM? Karena bagaimanapun mengutip yang tadi, Kemenkumham mengaku sudah melakukan beberapa rekomendasi, tapi itu pun memang sebelum kasus ini dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Tadi salah satu komisioner Komnas HAM kan kami tadi paripurna, kami sharing dan sebagainya, terus ada salah satu komisioner bilang kalau barusan saja Dirjen Lapas juga menghubungi beliau, ya kan, terus akan ditindaklanjutin langsung dengan saya dan meminta untuk pertemuan agar bisa lebih konkret apa yang akan follow up terhadap rekomendasi Komnas HAM ini. Menurut saya ini sesuatu yang baik gitu ya, karena memang sejak awal teman-teman lapas juga sangat terbuka terhadap Komnas HAM dan Komnas HAM dibuka pintunya lebar-lebar, makanya kami bisa memeriksa 30-an orang petugas lapas itu karena memang tindakan Aksesnya yang diberikan, kooperatif ya? dan baik. Ya. Baik. Mas Anam, terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom. Kami tunggu terus perkembangannya terkait kasus ini. Terima kasih banyak Mas Khairul Anam, Komisioner Komnas HAM. Sehat selalu, Mas. Terima kasih, sehat selalu. Ya, terima kasih.